Oke, halo guys, kembali lagi di channel Kisah di Gadget. Jadi kali ini kita bakalan unboxing HP iPad, bukan HP sih, tablet ya mungkin ya bisa bilang ya. Ini adalah iPad mini 7. Ini saya beli di Shopee, itu linknya ada di deskripsi. Saya bakal kasih. Ini itu varian yang new dan saya dapat voucher sekitar 400 atau 500 ribu gitu. Yang awalnya harganya sekarang itu masih di sekitaran 7,7 atau 7,6 seingat saya. Dan saya dapat ini hanya di 7.080.000-an aja gitu. Jadi sangat-sangat worth it. Oke, kita coba unboxing dulu sekarang HP-nya ya. Oke guys, jadi ini untuk paket dari HP-nya, dia dikasih bonus tempered glass. Ini sebenarnya kalian kalau yang beli di toko ini, kalian bisa request mau tempered glass atau mau casing soft case. Cuman saya lebih milih tempered glass, soalnya kita nanti bakal beli soft case juga yang mungkin memang lebih fungsional seperti itu. Jadi lebih bagus. Oke, dia barangnya masih segel new. Nanti kita bakal cek juga di bagian IMEI-nya apakah udah aktivasi atau belum. Cuman kita cek aja dulu. Wih, tapi dia nggak smooth gitu ya suaranya. Oke, kita unboxing aja, langsung aja. Nah, udah kita buka dan langsung aja. Oh, bentar, ini agak susah. Oh, agak keras ya. Oke, ini udah keluar. Oke, jadi ini isi boxnya langsung di bagian HP-nya aja. Kita geserkan dulu HP-nya. Kita bakal buka dulu di sini. Ada manual book tulisan design by Apple California. Di dalamnya seperti biasa ada buku-buku, garansi mungkin ada juga di sini harusnya. Atau di bagian belakangnya. Ini ada kabelnya, yang kabelnya itu bagus sih. Ini tipe kabel-kabel apa ya? Mirip kabel Type-C-nya si Ugreen, kalau saya bisa bilang. Ini juga dikasih charger yang berapa watt ini, tapi kita nggak bisa ngeliat ini. Ya pokoknya isinya cuma ini aja, dapat kabel, dapat charger, dan cuma dapat ini, buku-buku. Oke, kita langsung geserkan aja untuk bagian paketnya. Kita langsung ke HP-nya. Oke, kita coba kontak dulu. Ini paket-paket baru ya. Oh, offset guys. Aduh, offset. Ya, coba deh. Apa ya? Oke, jadi ini dia iPad mini 7 yang memang sekarang masih baru dan lumayan apa ya? Lumayan jadi banyak perbincangan untuk teman-teman yang mau beli, dan ternyata ini feel-nya gitu. Body yang saya beli ini warna biru. Di sini dia kayak, saya lupa sih terbuat dari apa. Harusnya dia aluminium dan ini apa titanium seperti itu. Ini dia bodinya solid dan sangat tipis juga untuk ukuran iPad. Ya dia mini sih, dan di sini dia glossy-glossy yang bisa meninggalkan sidik jari. Lalu kameranya cuma satu dan resolusinya bisa kalian lihat di sini. Ini resolusi dari kamera di iPad mini 7 dan ini ada tombol untuk power on off dengan speaker 2, up and down. Di sini juga samping-sampingnya kita lihat di sini ada, ini saya kurang tahu ini apa, tapi ini garansi internasional, harusnya ini untuk yang penangkap apa gitu. Saya lupa. Lalu di bawahnya ada speaker lagi, lalu ada apa namanya? Ini ada untuk charger Type-C-nya, di sebelah kirinya itu kosong sih. Dan belakangnya gini, dan feel pegangnya tuh benar-benar ringan HP-nya. Untuk yang kayak mau beli sih ini dia sangat-sangat ringan sih. Sekarang kita coba nyalain dulu HP-nya. Oke guys, jadi ini udah saya setup lebih ke untuk masuknya aja. Jadi ini tuh tampilan awalnya. Ini kita bakal cek dulu di bagian tentang ponselnya, about-nya. Jadi ini memang iPad mini 7 dengan chipset A17 Pro, ini yang memang dipakai di iPhone 15 Pro sama iPhone 15 Pro Max. Ini juga untuk kapasitas 128 GB. Ya overall HP-nya sangat-sangat mulus ya. Wajar, ini HP baru, nggak ada kendala sama sekali. Untuk ternyata memang dia memang bagus banget sih. Kita belum coba secara langsung, maksudnya lebih lanjut lagi untuk kayak Apple Intelligence-nya dan lain-lain. Itu nanti bakal dibuat video lainnya. Cuman overall kayak gini, misalnya kayaknya mau buka-buka, tinggal buka kayak gini. Ini kalau secara ini sih harusnya bisa ya. Oh, ini saya belum belajar sih. Pokoknya intinya ini bisa untuk layar, beberapa layar sih bagus. Nanti saya bakal review sih untuk penggunaan di Microsoft Office-nya juga. Kebetulan ini kalau kalian mau beli ini untuk kayak apa sih namanya, untuk sebagai MacBook mini-mini gitu. Sebenarnya kalau kata orang sih kurang cocok ya. Tapi ini kebetulan kalau beli HP yang baru, tab baru ini dapat garansi, bukan garansi sih, lebih ke lifetime untuk Microsoft Office 365. Well, saya rasa lumayan ya. Oke, sekarang kita bakal coba dulu di bagian kamera. Walaupun ini ya kalian harusnya jangan terlalu berekspektasi dengan kamera, karena memang kebutuhannya beda. Kalau mau kamera harusnya di HP. Sekarang kita coba foto.
Untuk hasil fotonya tuh bisa kalian lihat. Jujur ini lumayan bagus, tapi lebih ke dia terlalu dekat. Dan ini bokehnya itu apa namanya, blur-blurnya dia nggak ngeblur bagus. Dia waktu ini agak jenut-jenut. Fokusnya agak susah. Dia fokusnya agak kurang. Cuman overall untuk hasilnya masih sangat detail, masih sangat bagus. Tapi dia blurnya nggak rapi sih. Ini contohnya. Dia bagus, tapi kalau kita fokuskan belakangnya tidak blur. Mungkin karena memang nggak ada lensa ininya, portraitnya nggak ada di sini. Pilihan portrait tidak ada, cuma foto dan video. Di sini juga ada fitur lebih ke ultra wide angle kalau nggak salah. Coba kita tes ultra wide angle. Ini kamera depan harusnya ya. Kalau kamera depan gini, sekarang kita coba perjauh. Oh iya, ini yang biasa, ini yang makin jauh. Ya, dia makin jauh sih. Jadi memang cocok untuk yang kayak digunakan mungkin untuk zoom, untuk kamera-kamera foto-foto ya, tipis-tipis lah. Jadi tapi memang untuk ini HP ini sih saya nggak terlalu rekomendasikan untuk menjadi HP yang daily driver banget untuk foto-foto. Tapi hasil fotonya mungkin kalian bisa lihat di sini, nanti saya bakal kirim lumayan yang di outdoor beberapa foto. Overall tapi kalau saya lihat sih, kalau secara sekilas dari sini ya, secara sekilas foto-foto yang dihasilkan itu tidak seburuk itu sih, lumayan bagus. Cuman memang fokusnya itu kurang dan beberapa detailnya juga rasanya kurang gitu kalau menurut saya. Masih bagus di kayak iPhone 13 atau mungkin iPhone 11 bahkan lebih bagus. Cuman overall ini masih bisa dipakai kok kameranya, dan untuk kalian mungkin meminang HP ini ya, overall saya masih benar-benar pertama kali pakai HP ini, dan kesan pertama saya ini cocok banget untuk gaming. Ini beneran cocok untuk gaming. Misalnya, kita pasang dulu. Misalnya kalian mau gaming yang kayak gini nih, ini tangan kalian bener-bener PW, apalagi main Mobile Legends misalnya ya. Tombol-tombolnya ini bener-bener enak untuk main PUBG Mobile juga, dia masih sangat-sangat mumpuni gitu. Jadi ya kesan pertama saya, impresi saya, HP ini benar-benar the best banget sih. Untuk kalian memang mau layar lebih gede, tapi dapat chipset yang setara iPhone 15 Pro Max seperti itu. Mungkin itu aja untuk unboxing untuk pada kali ini ya. Untuk reviewnya nanti bakal lebih lanjut lagi. Untuk sekarang masih kayak gini aja, karena memang saya pertama kali juga pakai iPad mini 7, jadi nggak bisa berkomentar banyak. Overall HP-nya benar-benar compact, yang benar-benar masih cukup di tangan saya. Ini sih sebenarnya ada plus minusnya. Bisa dibilang nanggung menjadi iPad, bisa dibilang juga dia bagus karena dia cocok untuk gaming, lebih ringan. Ringannya cuma beratnya cuma 290 gram. Overall mirip-mirip HP yang flagship kayak 15 Pro Max, 14 Pro Max maksudnya. Ya overall masih sangat bagus. Ini enak banget untuk gaming. Itu kelebihannya. Cuma kekurangannya kalau kalian mau pakai untuk multitasking yang menggunakan keyboard dan lain-lain, saya rasa untuk bentang layarnya masih terlalu kecil. Cuma nanti saya bakal review lagi di video selanjutnya, dan saya bakalan kasih tahu impresi saya menggunakan iPad mini 7 ini. Oke guys, terima kasih buat udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka video ini. See you on the next video guys. Bye bye.